Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita, kemarin kita sudah membentuk 6 tim ahli pemerintah, di mana materi kita adalah masalah sosial. Benar, masalah sosial, dan kita sudah membentuk 6 tim ahli pemerintah yang dipercaya untuk mencari yang pertama akar penyebab masalah sosial, kemudian yang kedua dampak, solusi, lalu mencari negara mana yang bisa kita contoh untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan yang terakhir adalah kalian juga diminta dan dipercaya mendesain solusi untuk negara kita biar masalah tersebut tidak terjadi lagi. Oke, baik, kita sudah membentuk 6 tim ahli pemerintah dan kita sudah sesuai dengan jadwal. Kita minta tim ahli pemerintah yang pertama yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah polusi visual di Indonesia. Namun sebelum itu, sebelum mereka maju, saya akan meminta kalian untuk memegang lembar kerja peserta didik ini, satu kelompok satu lembar. Silakan kalian baca. Di situ kalian akan menemukan pertama nama ketua kelompoknya, cukup diisi nama ketuanya saja atau nama perwakilan dari kelompoknya, lalu kelas, tingkat kalian, tanggal presentasi hari ini, lalu setelah kalian isi, kalian bisa membaca petunjuk penggunaannya. Silakan dibaca dulu, Bunga, petunjuk penggunaannya apa? Penggunaan 1, perhatikan presentasi kelompok lain dengan fokus dan kritis. 2, catat poin-poin penting yang disampaikan oleh kelompok tersebut. 3, bertanya jika ada hal yang ingin Anda tahu lebih lanjut atau tidak Anda mengerti. 4, beri tanggapan setelah presentasi selesai. Berikan tanggapan Anda tentang presentasi tersebut. Terima kasih, Bunga. Di situ ada 4 petunjuk penggunaan dan sudah pasti di situ ada catatan penting dari presentasi kelompok. Nah, di situ kalian setelah kalian memperhatikan presentasi kelompok lain tersebut, di situ saya minta kalian mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Yang pertama ada masalah sosial yang dibahas, kedua penyebab masalah sosialnya, lalu dampak masalah sosial, dan yang terakhir rangkaian ide solusi yang mereka tawarkan. Nah, baru di situ ada 2 kolom. Kolom pertama di situ adalah kolom pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan. Apakah pertanyaan dalam bentuk mungkin ada yang nggak ngerti nih, nah kalian tanya, atau mungkin ada yang ingin kalian tahu lebih dalam tapi belum disinggung sama kelompok mereka, boleh kalian tanyakan lagi. Kemudian ada kolom tanggapan peserta didik. Oke, baik, bisa kita mulai? Mari kita panggilkan tim ahli pemerintah yang pertama, yakni tim polusi visual. Silakan pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang bertema polusi visual. Sebelum kami memasuki presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami secara masing-masing. Perkenalkan, nama saya F. Abid Dawa. Perkenalkan, nama saya Bibi Syakila sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Nur Eliza. Perkenalkan, nama saya Pisolia. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi. Oke, tanpa berlama-lama dan mempersingkat waktu, marilah kita memasuki presentasinya. Apa itu polusi visual? Polusi visual adalah fenomena di mana lingkungan sekitar kita terganggu oleh tampilan berlebihan dari iklan, spanduk, baliho, dan materi kampanye politik. Dalam masa kampanye, polusi visual menjadi masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yang menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Penyebabnya di sini yaitu adanya persaingan politik, kurangnya regulasi, teknologi dan media sosial, desain estetika, dan kebutuhan kampanye. Penyebab polusi visual pada masa kampanye yaitu kampanye politik seperti pemasangan spanduk, poster,
dan baliho yang dapat mengganggu estetika lingkungan. Persaingan seperti kandidat ingin menonjolkan diri. Regulasi yang lemah seperti aturan yang longgar dan peraturan yang tidak tepat. Konten visual melalui media sosial. Kebutuhan kampanye seperti banyaknya materi lebih, pesan yang lebih luas, desain kurang baik, serta tampilan yang mengganggu pemandangan. Harus menyeimbangkan antara hak kampanye dengan pelestarian estetika lingkungan. Di sini kami memaparkan dampak dari polusi visual. Yang pertama adalah mengganggu lingkungan. Di sini mengganggu lingkungan ini adalah merusak estetika dari kebersihan dan kerapian di lingkungan. Dari poster ataupun baliho dan spanduk-spanduk politik yang tersusun tidak rapi, itu merusak estetika asli lingkungan itu sendiri. Yang kedua ada ablasi perhatian. Ablasi perhatian ini biasa terjadi di jalan raya. Biasanya para pengendara menjadi kehilangan konsentrasi gara-gara melihat spanduk yang berukuran sangat besar ataupun memiliki warna yang sangat terang. Jadi seperti ini. Misalnya kamu sedang berkendara nih, kendara. Nah, tiba-tiba kamu melihat nih ada spanduk besar, warna merah terang. Kamu jadi, kok bisa banget ya? Terus tiba-tiba kamu ingat nih jargonnya, misalnya pan. Nah, sekarang kamu jadi langsung aja tuh ikut nyanyi gitu kan, pan selalu terdepan. Nah, gara-gara kamu nyanyi itu, kamu jadi kehilangan konsentrasi. Artinya bisa saja kamu menabrak trotoar ataupun pengendara jalan lainnya. Terus yang ketiga ada biaya lingkungan. Biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk membuat spanduk ataupun baliho dalam masa kampanye politik tentu saja tidak murah. Tentang polusi visual. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang belum paham dan ingin menambahkan argumentasi tentang polusi visual, kami persilakan dengan segala hormat. Oke, baik. Untuk kelompok yang ingin bertanya, boleh. Atau mungkin... Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, jika polusi visual dihapuskan, bagaimana para partai politik mempromosikan dirinya karena tidak semua orang mempunyai medsos? Terima kasih Rizky Wahyudi atas pertanyaan. Nice, bagus pertanyaannya. Pak solusi boleh Pak? Boleh. Tanggapan gitu Pak, boleh nggak? Di mana? Memberi tanggapan itu. Boleh. Menambahkan informasi juga boleh. Saya dari kelompok 6, nama saya Gita Supaningsi. Saya ingin bertanya, membuat spanduk itu sebenarnya memberikan biayanya kepada siapa? Dan saya juga bisa memiliki tanggapan bagaimana cara spanduk itu yang dari negara Norwegia dan Selandia Baru bisa didaur ulang, tetapi di Indonesia ini masih belum berjalan cara seperti itu. Bagaimana kalau dengan cara misalnya membuat spanduk ini harus menggunakan jangka waktu beberapa bulan harus bayar, tetapi juga membuat peraturan kepada mereka bagaimana cara mereka menciptakan sampah dan juga membuang sampahnya gitu. Harus tanggung jawab yang lebih ketat, dan jika jangka waktu itu sudah habis mereka harus tetap disuruh bayar gitu. Karena di Indonesia ini ya zamannya sekarang di Indonesia ini orang manusianya apa-apa kerjanya dengan uang gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana masyarakat kecil seperti kita menangani kasus polusi visual sedangkan dalang yang membuatnya adalah pemerintah yang menguasai hukum? Bagaimana kelompok 1? Dari pemerintah yang pertama?
Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 5 yang ditanyakan tadi oleh Saifi akan dijawab langsung oleh teman saya Nur Elijah. Pada Nur Elijah, silakan. Nah, dari pertanyaan saya ini dari kelompok 5, bagaimana masyarakat kecil seperti kita menangani kasus polusi visual sementara yang membuat adalah penguasa hukum? Bisa saja masyarakat seperti kita, bukan hanya kita saja yang ingin menangani kasus tersebut. Nah, mereka bisa bersama-sama untuk berdemokrasi karena negara kita adalah negara demokrasi. Dan masyarakat seperti kita bisa saja melepas secara paksa baliho, melarang pemasangan baliho tersebut. Terus bisa juga untuk membuat peraturan agar tidak memasang poster-poster di daerah mereka. Ada yang kurang? Saya menambahkan bisa saya juga untuk aktivis lingkungan mengajak kerjasama masyarakat untuk menyuarakan bahwa bisa saja kita mengurangi baliho itu ataupun memberikan solusi ke kantor pemerintah itu. Dengan umum ya, penyelenggara ya, panitianya ya. Mereka itu menyediakan tempat khusus untuk para caleg-calegnya itu, bukan caleg ya, atau untuk pejabat yang sedang mengkampanyekan dirinya, untuk menempel fotonya di sini aja, nggak boleh di tempat lain. Kami sudah sediakan, jangan kepandian di tempat lain, di sini aja. Ukurannya pun sudah ditentukan, semuanya harus sama rata ukurannya. Ini enggak, emang nanti Pak Nasir ada yang besar segini. Emang lagi Pak Nasir spanduknya besar di depan Serba 35 itu. Nah, perbedaan ukurannya udah menampak.